lagi kita berdua, Nesa Novika dan Dias Danar kembali menemani kalian. Yes, Nesa gimana? Ya semalam seneng ya? Seneng ya? Representatif kemarin ya kita pertandingannya Liverpool lawan AC Milan. Lu pasti bangga ya AC Milan bisa membuat fans-fans Liverpool deg-degan. Bahkan babak pertama menang loh. Kata orang-orang kalah terhormat. Kalah terhormat. Iya dong, produktivitasnya di kandang lawan. Ya gue kalau Nesa yang bilang gak apa-apa deh. Ya bebas gue. Ya kan, tapi kalau Vaniko yang bilang gue lo ajar. Kalah terhormat. Kalah mah kalah aja. Kalah aja. Iyalah. Tapi ya kan kemarin kan kayak awal-awal masih kayak kikuk kali ya. Betul. Tapi di pertengahan babak pertama udah mulai panas. Ya. Tapi itu serunya sih. Serunya Liverpool kalau ketemu AC Milan ya. Iya. Selalu punya sejarah yang bagus. Apa 2005-2007 kan ada histori buat mereka. Jadi pertarungan itu seru, bukan sekedar pertandingan tapi juga ada gengsi yang ada di situ. Iya. Ya karena Liverpool menang jadi mantap. Tapi kayaknya seru juga kalau misalnya rumah tangga gitu ya. Lo pendukung Liverpool, gue Milan gitu ya. Terus ribut gitu di situ. Kayaknya gue lebih pilih klub lain dah kalau gue nggak apa-apa. Kalau pasangan gue AC Milan gue nggak apa-apa. Asal dia jangan MU. Oh, gitu. Iya, kalau MU kayaknya nggak jadi gue nikahin deh. Tapi kamu tipenya kayaknya kalau berumah tangga pasti bikin pasangan happy ya. Yes dong. Iya dong, karena kan mau bikin rumah tangga bukan rumah duka. Iya. Tapi yang PR-nya kita berdua. Kak, gini karena kemarin gue denger Nesa, makanya gue juga kaget pada saat hari ini. Loh, sama siapa? Sama Nesa. Bukan tadi malam pas Milan golin lo lompat-lompat kaki lo sakit ya? Kaki lo sakit gak sih? Bisa jalan? Bisa. Oke, Sabtu malam ayo. Gimana? Bisa. Sabtu malam. Ini fans Liverpool juga deg-degan di beberapa pertandingan lagi kan juga ketemunya Atletico Madrid. Iya benar, belum tentu kita bisa ngelawan. Iya makanya gue sih berharapnya gue sama Nesa sama-sama lolos ya. Milan lolos, Liverpool lolos. Tapi Milan lolosnya ke Europa League. Jahat gila lo ya. Oke lah, tapi yang pastinya yang selalu lolos kualitasnya dia adalah GeForce dong. Yes, GeForce ya. Ini lo follow Instagramnya @GeForce_ID. Fast moving automotive produk lokal asli buatan Indonesia dan punya pabriknya sendiri. Yang mau langsung beli silahkan tanya-tanya juga boleh spesifikasi dan harganya langsung aja ke Tokopedia, Shopee, Blibli.com dan juga Bukalapaknya GeForce. Ada juga program beli sekarang pasang nanti kapan aja dan di mana aja. Langsung aja follow Instagramnya di @GeForce_ID untuk tahu spesifikasi dan juga promo-promo menarik lainnya. Nah itu dia. Nah kita juga masih mencari pandit nih. Jadi buat kalian yang merasa sepertinya gue cocok nih jadi pandit silahkan ya. Karena sebentar lagi kesempatannya akan kita tutup. Nggak lama lagi akan ditutup kesempatannya. Caranya mudah, kalian tinggal upload video analisa kalian. 1 menit aja durasinya lalu diupload ke Instagram dan jangan lupa di-mention ke @jebretmedia dan juga @tra.valen. Nah silahkan nanti Instagramnya jangan di-private ya. Nah ini tutup 21 September. Betul. Terpilih jadi 12 besar. Nanti kita akan umumkan. Dan ini udah banyak banget juga yang ikutan. Ayo kesempatannya sebentar lagi nih. Betul nih siapa aja boleh ikut ya. Ini ditutupnya 21 September jam 12 malam. Benar. Oke pokoknya kalau pengen ikut siapapun boleh. Nggak ada ketentuan syarat ABC nggak ada. Silahkan langsung dan sampai saat ini tuh peserta yang masuk udah lebih dari 50 peserta. Ya, jadi kalau mau ikut silakan fans kayak wartawan, YouTuber, podcaster, ya atau siapapun yang rasa punya kemampuan silahkan. Jangan sampai kelewatan menjadi pundit DPI di Jebret Media TV. Betul. Ini siapa aja boleh ikutan, cewek juga boleh kok. Itu yang lebih diutamakan ya. Ya biar nggak sepet-sepet amat gitu ya. Enggak, selalu segar, ada Nesa, ada Intan. Oh iya. Kapan-kapan berdua lah gitu. Jadi gue tengah. Yoi, Intan kanan, Nesa kiri. Kara di mana? Siapa? Satu lagi Kara ada tadi. Oh dikenalin dong Ger, nggak dikenalin. Ada 3 sekarang host ceweknya. Nes, 2 Nes, 3 makin pusing ntar gue. Aduh, pusing ya. Oke, dan dia satu lagi nih, kita bulan depan di 3 Oktober akan mengadakan Jebret Media Workshop yang kalian tunggu-tunggu. Hadir kita lagi akan membahas di balik produksi tayangan sepak bola. Caranya kalian cukup daftar dengan biaya pendaftaran Rp100.000 aja. Caranya tinggal di-scan aja barcode yang ada di situ. Karena dengan investasi Rp100.000 aja banyak banget ilmu yang akan kalian dapatkan. Dan nanti bisa langsung tanya jawab sama pembicara-pembicara kita yang pokoknya CV-nya ini no play-play. Ada Mbak Gita. Nah ini dia, ada
Mas Gita Suwondo juga, jadi banyak banget. Mas Gita Tuh tuh lihat tuh CV-nya. CV-nya keren banget, liputan di Inggris, Jakarta. Panjang ya kayak skrip. Wah, luar biasa Mas Gita. Mas Gita itu kayak foto pre-wedding ya, lihat ke lihat ke atas gitu, wah harapan kita besar gitu ya. Jadi kalau mau tahu dalam pertandingan butuh berapa kamera, spek kameranya gimana, penyiarannya gimana biar jernih, itu di-sketch semua nanti sama Mas Gita Suwondo ya. Ya kalau mau jernih liatin aku aja. Iya bener. Ya, oke, makanya ikutan juga workshopnya hari Minggu tanggal 3 Oktober jam 1 siang sampai jam 4 sore dengan biaya investasi 100.000 aja. Yang namanya investasi pasti kita dapat keuntungan setelah mengikutinya. Itu baru namanya investasi gitu ya. Kenapa lo menginvestasikan 100.000, keuntungannya adalah keuntungan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Betul sekali. Iya. Oke. Belinya di mana? Langsung scan aja barcode di layar atau klik link di bio yang ada di kolom deskripsi video kita. Oke? Oke, Langsung sekarang di situ. sudah ada pandit-pandit yang sudah siap akan tampil hari ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih, ada video-video dari teman-teman yang sudah mengirimkan videonya untuk jadi pandit. Ini dia. Halo Jebret Team, nama saya Aditya Alfarizi, saya merupakan fans Barcelona. Kali ini membahas transfer tentang Antoine Griezmann yang kembali ke Atletico dan juga pembelian Luuk de Jong dari Sevilla. Ini merupakan transfer menarik karena Antoine Griezmann dalam 3 pertandingan pertama La Liga sangat-sangat tidak berkontribusi dalam hal apapun. Ini tidak sebanding karena Antoine Griezmann merupakan pemain dengan gaji tertinggi di Barcelona saat ini selepas Lionel Messi. Ini juga bisa menjadi solusi karena Barcelona sedang mengalami masalah keuangan. Dan juga Barcelona dalam beberapa musim terakhir selalu bermasalah dengan bola-bola atas. Mungkin dengan pembelian Luuk de Jong ini, Barcelona bisa mengatasi masalah itu dan juga Luuk de Jong bisa mengubah pertandingan pada saat mengalami deadlock. Kompetisi stand up bola raga bakal segera dimulai. Ketika video ini naik, setelah video ini selesai kalian tonton, kalian sudah bisa mulai mendaftarkan untuk mengikuti kompetisi ini. Betul. Match fee-nya semakin Dapat lagi tinggi. Oh. Lolos ke semifinal semakin tinggi. Sampai ke final. Makin tinggi lagi. Wih. Dan di final lo bisa dapetin hadiah yang puluhan juta rupiah. Jadi lo kalau totalannya dari nih. match fee sampai nanti dapat hadiah utama, itu totalnya bisa Iya benar, bakal puluhan juta rupiah. Keresahan tentang sepak bola, Boleh. siapapun kalian boleh mendaftar kompetisi ini. betul. Dan kalau untuk dari komik-komiknya juga nggak terbatas tuh. Iya, Siapapun boleh, maksudnya yang udah pernah Yang udah di kompetisi, TV, yang yang belum udah pernah, yang udah pernah juara, punya apa, Yang boleh pernah semua ikut. stand up di Malaysia. Iya. Yes, itu dia pengumuman ada stand up bola raga league yang akan berhadiah ratusan juta rupiah. Jadi silakan buat para komika komunitas yang ngerasa lucu dan bisa stand up, silakan langsung daftar untuk ikutan di stand up bola raga league ya. Abrar pengen ikutan nih katanya ya. Ya kalau lo mau ikutan ya tahu diri gitu ya, Abrar. Terus tadi juga ada salah satu peserta untuk jadi pandit ya. Katanya Barcelona punya masalah keuangan. Lebih ke lu kayaknya yang punya. Sedih soalnya. Bercanda ya. Oke, udah. Bang Bes, apa kabar Bang Bes? Apa kabar? Bang Harpa, apa kabar? Halo, baik. Yes, ya. ini sudah hadir 2. Bang Bes kok Perancis sih? Lo bukan Itali? Tadi naik motor, terus? pakai cari jaket, Terus? tapi dalam Itali tetap. Woi. Iya. Adanya ini doang tadi, yang ambil yang paling atas. Lu nggak Oke. nyinggung lambang ini? Coba dong kan Lu di kelihatan. Champions League gak kalah lu. Tapi Nggak main soalnya. ya benar juga, nggak kalah karena nggak main. Oke, kita akan ngebahas hasil-hasil dari Champions League, tapi kita belum ngebahas Liverpool sama Milan karena tadi udah sedikit dibahas sama gue sama Nesa, tapi nanti lebih mendalam gue akan tanya ke kalian juga. Yang pertama gue pengen bahas adalah PSG, alias ada Neymar, Messi, Mbappe, ini lawan klub dari Belgia ya, dari Belgia. Gue nggak tahu kenapa, apa yang salah. Gue makanya pengen tanya, nih mungkin juga Jebret Tim yang di sini mau tahu kenapa sekelas PSG itu nggak bisa menang di pertandingan semalam. Ternyata mahal bukan jaminan. Oke, Bang Harpa silakan. Ya ini kalau gue lihat seperti pengulangan dari sehari sebelumnya ketika MU berhadapan dengan Young Boys. Kan sama-sama away, sama-sama diunggulkan dan ternyata gagal menang. MU bahkan kalah. Nah, di hari Selasa ya kalau nggak salah gue siaran di sini juga gue udah bilang waktu itu kan MU ini nggak gampang lawan Young Boys. Banyak yang sama Bang Ben juga sama Bang Ben lebih ini lagi malah lebih parah lagi tuh. Ternyata benar kan? Nah dan
akhirnya netizen banyak tuh yang akhirnya mundur pelan-pelan kan. Nah, PSG juga sama lawan Brugge. Nah, yang sama lagi apa? Karakter dua lawan ini sama-sama jagoan di liga masing-masing. Young Boys jagoan Swiss. Iya, Young Boys jagoan di Liga Swiss, Klub Brugge jagoan di Liga Belgia. Memang ya levelnya jauh. Swiss sama Belgia ini liganya peringkat sekian lah bawah. Tapi tetap mereka pasti punya mental. Ibaratnya ini jagoan kampung gitu loh. Yang PSG ini jagoan kota lah gitu. Tapi tetap mereka punya mental dan ternyata memang dua-duanya menyulitkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga soal pemain bintang yang tadi lu sebut ya, Dias ya. Jadi memang Liga Champions ini bukan liga kemarin sore. Jadi dibutuhkan memang pemain yang berpengalaman pun bukan jaminan. PSG kan dulu beli Buffon kan maksudnya supaya menularkan DNA-nya, tapi nggak berhasil. Jadi memang ini Chelsea juga sama. Dia bangun dari mulai Abramovich datang, ternyata baru juara setelah mungkin sekitar 8-10 tahun lah, gue lupa dari mulai dia datang. Jadi ini nggak gampang. Dan yang terakhir kalau gue lihat, ini ada masalah laten yang akan nanti lebih kita lihat ke depan, yaitu keberadaan Pochettino sebagai pelatih yang menurut gue belum bisa memenangkan ruang ganti yang dihuni pemain bintang. Nah, ini menarik pemain bintang, Bang Bes. Silakan, kalau menurut lo gimana? Oke ya, Sir Alex Ferguson pernah bilang gini, Om. Melatih pemain bintang tuh gampang, tapi melatih pemain yang ngerasa dirinya bintang itu yang sulit. Wah, bagus tuh quote-nya ya. Nah, sekarang masalahnya adalah ini bukan pemain-pemain yang ngerasa diri mereka bintang, tapi emang mereka bintang. Emang bintang Iya, beneran. kan, bintang beneran. Emang mereka bintang ya, dan ini nggak segampang itu. Kita tahu era Galacticos yang pertama kali kita nyebut Galacticos kan eranya Beckham, Luis Zidane, Figo, Zidane, Marcelo, Ronaldo. Apa yang Zago. mereka menangkan? Champions kan nggak ada malah. Ya kan, sering terhenti. Ya, ini sama dengan PSG. Istilahnya dalam tim itu bukan ngejamin kita ngumpulin pemain terbaik, terus kita bakal dapatkan hasil terbaik. Nggak gitu. Kalau kayak gitu, itu anak-anak main FM, Football Manager, atau main FIFA, ya kan, gampang banget. Tapi nggak gitu, itu ada banyak hal lagi yang harus diperlihatkan di dalam sepak bola. Sepak bola tuh nggak cuma menyerang. Menyerang ada, bertahan iya, transisi ada. Nah ini, menyerang mungkin tadi malam kesulitan dia. Iya. Oke, bertahan karena dia nggak terlalu diserang juga ya so-so lah. Nah, transisinya ini menjadi masalah. Menurut gua tadi malam, PSG itu bertahan hanya dengan 7 pemain. Ya, plus kiper. Jadi 8. Menurut gua 3 orang nggak ikut bertahan tadi malam. Yang ya. adalah? 3 orang yang di paling depan. Ya, walau mereka, oke lah mereka bertahan juga. Tetapi dengan minimum sekali mereka bertahannya. Ini yang akan jadi PR. Tadi udah dibahas. PR ke depannya, kita tahu Pochettino adalah PR ke depannya apa? PR ke depannya adalah defensif PSG musim ini akan lebih terekspos dibanding musim-musim yang lalu. Karena 3 orang yang bertipe sangat menyerang ini bakal jarang bantu Ya, pertahanan. apa masalah di antara 3 penyerang ini? Ada Neymar, ada Messi, ada Mbappe. Kenapa mereka tidak works gitu? Sebenarnya masalahnya kalau lu lihat pertandingan itu ya, bukan di masalah individu. Kita individu tahu bagaimana Kualitasnya kualitas bagus. mereka. Tapi kalau lihat begini, masalahnya gue lagi-lagi narik ke pelatih ya. Gue bukan nyalain pelatih, bahasa gue itu kita coba breakdown ya apa yang dilakukan Pochettino gini. Gue mau mungkin mengkomparasi dengan misalnya Pep Guardiola. Pep Guardiola ini sebagai pemain dia pernah memenangkan banyak gelar. Beda sama Pochettino. Yeah. Pochettino so-so lah. Jadi ketika dia mengalami situasi seperti ini, Pep Guardiola sudah tahu mesti ngapain. Gue ingat dalam satu momen Dias, waktu Messi masih di Barcelona, itu sekitar 2-3 pertandingan, Messi itu cuma jalan-jalan aja di pinggir lapangan, istilahnya gitu loh. Cuman dia Lari-lari kecil. Tiba-tiba Xavi masuk, Iniesta masuk. Kenapa? Karena dia sudah tahu ini lawan bakal seperti apa. Nah, ketika melawan Brugge, kan pasti kita tahu dong mereka bakal bertahan. Kita lihat setiap Mbappe bawa bola 2-3 pemain. Langsung gerubungin. Iya, cuman kan sejago-jago juga lu tetap nggak bisa ngelewatin 3 pemain. Itu yang terjadi kenapa 3 orang ini mati. Nggak works itu ya, Apa Bang yang Bes? dilakukan Brugge tadi malam adalah mereka melakukan press ketika pemain PSG coba lakukan build up itu tadi, akhirnya yang terjadi apa? Bola itu nggak sampai ke depan, ya, kurang 1 pemain atau 2 pemain di tengah yang cukup baik buat ngebawa bola sampai ke Messi. Tadi udah dibahas, error individual ya, individual mistakes. Ini kalau kita bahas di tengah, di lini tengah, itu ada Wijnaldum, ada Paredes, Herrera. Yang oke tadi malam itu cuma Herrera, itu pun karena ya dia lagi on fire juga di liga, terus bagus dia bawa ke sini. Paredes, intensitas dia nggak bisa ngikutin. Physically sangat sering tertinggal ketika di press. Wijnaldum, somehow tadi malam banyak sekali dia kehilangan bola. Sering banget hilang duel 1 lawan 1. Ini yang jadi PR besar
seorang Pochettino. Kalau pemain-pemain bintang di depan itu lama-lama nanti juga akan klop sendiri. Nah, lama-lama akan klub sendiri, berarti pertanyaannya Messi kan didatangkan sama PSG bukan sekedar mencari jualan kaosnya gitu, Iya, tapi juga membawa trofi Liga Champions yang selama ini jadi targetnya PSG. Apakah works kalau begitu? Ada 2 pemain yang udah juara Champions istilahnya, yang lain juga mungkin ada yang pernah, tapi 2 yang kita garis bawahi karena luar biasa ya Neymar sama Messi. Iya. Neymar didatangkan supaya bisa menularkan itu tadi. Sekarang Belum Messi berhasil. didatangkan untuk menularkan itu. Yang terjadi yang saya lihat Om, yang terjadi adalah Neymar dia mencoba mainnya sama Messi aja. Iya. Mbappe nggak Mainan. dianggap ya? Mbappe agak kalau bahasa anak-anak pemain Mobile Legends tuh AFK, nggak dikasih. Nah, ini gue mau lanjutin lagi. Jadi gini, Ya. 3 pemain ini kan boleh dikatakan mati. Ya kan, hanya ada 1 crossing dari Mbappe yang jadi gol ke Ander Herrera. Nah, ini menarik. Artinya kan second linernya terlupakan. Jadi golnya Ander Herrera ini sebenarnya menunjukkan bahwa ini ada area lain loh yang nggak lu maksimalkan gitu. Jadi itu yang gue bilang tadi, ketika pelatih tahu situasi seperti ini yang punya pengalaman, dia akan mendorong second linernya lebih ke depan, memanfaatkan scratching pertahanan lawan. Kan mereka setiap Mbappe itu 1 udah pasti nempel, 2, kadang 3 segala macam. Nah, di mana peran Wijnaldum di sana? Harusnya dia lebih maju ke depan. Atau barengan di situ ya? Nah, Ander Herrera lu lihat Ya. bisa nyetak gol. Terus Wijnaldum waktu dia di Belanda kan dia lebih didorong ngegolin bisa. Jadi dia punya kemampuan itu. Nah, ini yang gue bilang, pelatih seperti Pochettino, gua rasa tidak punya pengalaman yang lebih lengkap seperti mungkin Pep Guardiola atau Zidane atau Tuchel. Ketika mandai seperti ini, udahlah dorong aja Messi, Neymar, Mbappe. Lawannya kan nggak diem doang. Nggak taunya nggak works Nggak gitu works ya? Karena memang lawan taktikal lawan lebih bagus. Makanya gue bilang, kalau lu ngelatih pemain bintang seperti ini terus, wah ini nanti suatu saat akan meledak nih. Nah, Gua rasa ada sedikit nepotisme juga. Antara? Kecil. Icardi. Antara orang-orang Argentina di PSG. Ya, yang main Paredes terus. Ya, Paredes ada satu ini blunder loh Terus dia. tiba-tiba Mbappe keluar yang gantiin Icardi juga. Ya memang cedera ya, tapi kan ya Icardi akhirnya udah berapa tuh Argentina di situ. udah banyak banget. Oke, ke depannya gimana? Gue pengen tahu Kedepannya adalah- ketiga pemain ini nih. Enggak, menurut gua sebelum kita masuk ke yang ketiga di depan, kita lihat dulu skuad PSG secara lengkap. Mereka masih belum ada main juara Euro tahun lalu. Verratti dia belum main. Belum balik ya? Ini bisa jadi kunci PSG pada musim ini karena Verratti adalah orangnya agak gila dikit. Dia berani press di atas, dia berani main passing di sepertiga lapangan lawan. Istilahnya ini adalah resiko-resiko yang seorang Verratti berani ambil. Kalau yang lain gue lihat 3 gelandang itu Herrera oke, kita anggap bagus karena dia cetak gol, tetapi 3-3-nya menurut gue main aman. Dan satu gue tambahin mungkin pahlawannya justru malah Keylor Navas Ya, Wah, luar biasa mainnya. Penyelamatannya ya? itu dia. Penyelamatannya. Donnarumma minder positioningnya. kemarin tuh. Nah itu dia. Mungkin kalau untuk penjaga gawang sih udah selesai masalahnya. Dia biarkan aja 2 pemain ini bersaing secara sehat, tinggal diganti-ganti aja gitu. Yes. Ingat dulu di Madrid kalau nggak salah Om ya, ada kiper yang khusus buat Champions League, Ya. ada kiper khusus buat Liga. Ya. Mungkin solusinya ini win-win solution supaya nggak ada Nggak ada clash. Oke, ya kan? kita tungguin PSG gimana ke depannya. Apakah bisa beradaptasi ketiga pemain bintang ini dengan dan bisa menjuarai Liga Champions gitu ya. Karena perjalanan masih jauh ya kan. Seri pun bukan hasil yang buruk untuk main di away gitu ya. Tapi sebentar. Kalau bicara hasil seri, ini gue ada punya data nih. Bahwa Ini gue googling nggak ada. Jadi ini gue cari, mungkin nanti gue akan share di YouTube gue. yes di Jadi, sosmed ya. Dalam 20 tahun terakhir, tim yang juara itu 17 diantaranya menang di partai pertama. Oh, itu Ya. fakta nih. Fakta. Hanya ada 3 yang seri dan akhirnya juara. Jadi Chelsea tahun kemarin dia seri pertandingan pertama lawan Sevilla. Terus FC Porto. FC Porto tahun 2003-2004 mereka pertandingan pertama Seri. 1-1 sama Barcelona tahun 2015 kalau nggak salah. 2009-2010 sorry. Inter lawan Barca. Inter kan yang juara. Pertandingan perbuka di seri. Jadi 17 dari dalam 20 tahun terakhir 17 tim yang juara itu pertandingan pertamanya harus menang. Selalu menang. 3 seri. Berarti termasuk Liverpool Jadi nih untuk ya. MU, Bisa ya Liverpool ya. untuk MU, untuk AC Milan yang Ya. kalah pertama Inter ya Ya fakta sejarah Walaupun- gitu. Juventus menang kemarin. Ya, itu berarti namanya. peluangnya Ya, berarti data ini bisa terpatahkan ya. Ya, Hanya tapi- Juventus tapi yang ada nggak satu berpeluang ya. Memang ada satu ungkapan Iya. history made to be broken. Iya, Bisa aja. bisa. Itu data hanya sebuah data. Ya, Kita ya, belum ya. tahu nanti ya. Tapi Bang Bas jangan banyak berharap lah Juve-nya tahun ini. Kita ngobrolin tentang pertandingan Liverpool sama Milan. Gue nggak tahu kenapa pertandingan Liverpool sama Milan seru banget nonton.
nonton pertandingan ini deg-degan. Milan dengan yang baru kembalinya ke Liga Champions juga sebegitu membuat kejutannya. Bahkan di babak pertama unggul 2-1 secara gol. Menurut gua nggak seru karena itu satu arah ya. Yang bilang seru itu cuman fans-fans yang ngerasa kita harus ini adalah sejarah terhormat, Ya. apa segala macam. Kalah ya kalah aja, nggak ada terhormat. Kalau kalah ya kalah, mau 3-1, 3-0, 3-2, sama-sama kalah. Ya, tadi malam gue cuma menggarisbawahi bahwa Liverpool sangat-sangat mendominasi pertandingan. Walaupun 2 gol yang itu, ya menurut gue 2 gol itu kebetulan aja. Enggak, kalau 2 gol Milan kebetulan? Kalau gue beda. Kalau Gimana, gua beda. Bang Harpa? Ya dalam sepak bola kan ada berapa tim sekarang? 32 tim dari Liga Champions ya. Iya. Kan satu ada yang juara. Tetap Iya. kita harus berikan apresiasi juga kepada tim-tim yang punya progres. Jadi Milan ini kan udah berapa? Mungkin 7 tahun, 8 tahun. Berapa tahun Milan, Mas Gary? 7 7 tahun. Kan? Nah, 7 tahun. Udah Dia nggak SD main. nih. Terus pemainnya juga yang main di Liga Champions siapa? Mungkin hanya Ibra. Ibra Iya. pun nggak main kalau nggak salah semalam ya. Semalam nggak main ya? Nggak main ya? Cuman Theo. Nah, jadi menurut gua lu main di Anfield dan lu lawan lu ini kan jagoan juga di UCL. Udah di Pur nggak pakai Van Dijk tuh. Iya, dan sempet dia kan gemalikin 2-1. Iya. Tapi lagi-lagi memang itu dia, DNA nggak bisa bohong, mentalitas juga nggak bisa bohong. Gue bilang sih untuk laga pembuka it's okay lah buat Milan. Dan Ya. penampilan pemain kipernya juga oke, Menyan, ya kan. Jadi oke lah. Mainan. Iya itu. Ya ini berarti standar orang yang mencintai klub ini udah nggak tinggi ya kan, nggak kayak dulu nggak pengen lolos iya, dari kan grup. memang- Akhirnya mereka standarnya kayaknya kita nggak pernah main Kan memang- di Liga Champions. Maksudnya gimana? Pemainnya ini akhirnya Enggak, ya udah standarnya karena makin memang rendah Milan kan sekarang. 7 tahun terakhir kan harus diakui declining. Nah sekarang setelah mereka kembali lagi ya memang pasti ekspektasinya beda. Tapi udah. kesetiaan fansnya masa lu ragukan Milan? Iya, kalau kesetiaan fans gue senang, ya Nah. kan. Gue bahkan pengen sebenarnya tadi malam tuh yang menang adalah AC Milan. Iya Nggak, kan? gua nggak Kenapa? terima kalau gitu. Kenapa? Karena gue Itali banget. Ya, Jadi dan gue kan- mendukung semua tim Itali. Tapi kalau yang kayak tadi malam ya Nggak, harus Liverpool. gue gini, gue masih rancu juga Bang Pes kalau lo bilang fansnya udah tidak seloyal dulu. Nggak ada yang bilang gitu. Tadi Nggak, bilang nggak, apa? Udah ekspektasinya ekspektasinya. Ekspektasinya yang terlalu Tinggi. sekarang kayaknya udah turun. Tapi itu dia, kalau gue bilang memang wajar. Karena kan tim ini setelah berapa 6 tahun, 7 tahun baru kembali juara, baru main di Liga Champions. Pemainnya juga banyak yang hijau lah begitu. Jadi kalau mereka ngelihat kemarin itu kalah tapi bermain seperti itu, menurut gue sih udah oke ya kalau menurut gue. Udah dipur lagi tadi malam, nggak Iya. pakai Mane, nggak pakai Van Vini. Dijk nggak ada. Di situ akhirnya kan, kalau menurut gua ya ada momen di mana Liverpool tuh nyerang terus, apalagi Betul. 15 menit pertama. Betul. Terus mereka cetak gol, terus Milan tiba-tiba dia dapat peluang ya kan, serangan balik kebobolan. Di situ gua ngerasa kayak Liverpool ini agak sedikit meremehkan AC Milan dan mereka terkejut. Semua juga kaget. Mereka mendominasi begitu banget pertandingan. Kok malah turun ke ruang ganti, kok malah mereka yang tertinggal. Betul. Ya babak kedua akhirnya ya udahlah kita Milik. fokus apa segala macam, akhirnya Liverpool. Kalau misalnya ini dua leg, dua-duanya dimenangkan Liverpool. kalau Oke, ya kita lihat nanti di leg kedua. Tapi yang pasti pertandingan semalam punya khas yang berbeda. Tapi ini Ketolong kiper aja deh, Yoi, ketolong kiper. seperti siaran-siaran lainnya juga, siarannya Dewan Pandit Indonesia juga didatengin sama fans. Gitu, yang langsung ada di bawah tadi fansnya sekarang mau nyoba. Di tengah-tengah sini kita akan melakukan secara live yang ada audisi pandit. Nah ini kita ajak ya, Bang Valen, Jadi silakan. Dias- Iya Bang Valen. Udah nyala. Jadi Dias ini dia takut kalau kirim video doang, nggak di notice. Oh. Jadi dia sengaja datang. Ya Bang belum nyala, pakai ini dulu Bang. Katanya udah nyala. Belum deh, ini saya aja. Oh, belum nyala. Udah harusnya tuh. Masih merah. Tuh. Nah, Cek udah. cek. Nah, udah. Jadi udah. ini dia takut nggak di notice kirim video. Jadinya datang. Jadi datang. Dia fansnya Justin tapi juga fans MU. Oh, Agak nggak ini ya, nggak nyambung. gimana itu ya? Jadi singkat aja mau ngomong tentang strategi Ole. Coba. Boleh ya? Boleh ya, boleh ya. Boleh. Ya, langsung dinilai. Tapi dia hoki banget lagi nggak ada Justin nih. Kalau Bener. nggak di roasting. Iya. Orang mana aslinya? Batak. Batak. Wih. Marga? Panjaitan. Panjaitan. Tobi. Tobi Panjaitan. Silakan. Tobi, silakan Tobi di sebelah sini Sini, Tobi. sini. Silakan nih lo, Enggak. gua kasih kursi nih. Gak usah, berdiri aja. Diri aja, silakan Top. Berdiri aja biar dia yang duduk. Yoi, silakan. Oke, menurut lo gimana Tobi? Ya menurut gua sih, deg-degan dikit nggak apa ya. Nggak apa-apa. Iya menurut gua sih kemarin Ole ketika AWB kartu merah itu udah salah taktik. AWB siapa nih? Siapa Wan yang? Bisaka kemarin. Oke. Gua analisis sedikit tentang pertandingan kemarin lawan Young Boys MU. Menurut saya itu dia salah taktik. Dia cenderung bermain parkir bus karena dia mengganti Donny van de Beek dengan Varane dan juga pemain-pemain gelandang diganti dengan
pemain-pemain belakang. Dalot tidak bisa menyeimbangkan kedua lini tengah dan juga belakang yang harusnya ada di posisinya si Wan Abut. Tapi nggak bisa. Bener. Nggak bisa menyeimbangkan ya. Itu menurut saya sih itu oleh panik aja dan nggak tahu harus ngapain. Jadi dia sekedar mengganti-ganti asal ganti aja gitu sih. Oke, makasih buat papa mama Jadi yang buat oleh saya. stay. Oleh out. Oleh out. Lo oleh out lo. Nah, ini Awas lo, ada yang ngomelin baru di Twitter sekali lo, satu oleh out lo. pendukung MU ini objektif. Objektif begini. nih. Harus begini. Nah. Gimana? Sebagai pelatih Rans. Kalau gue sih udah nggak ada kata proses lagi lah buat Oleh. Udah nggak percaya ya oleh nggak ada. Bang Valen, gue pengen lo menilai langsung juga ada di sini kan? Gue sih melihat dia gemeteran suaranya, tapi wajar karena ini langsung. Terus Ya. tapi kedua dia bisa menggunakan istilah one abut. Terus juga ada knowledge yang YouTube banget. Jadi gue pikir dia akan kita masukkan nominasi buat yang mungkin masuk yang 12 besar. Oh, mungkin Jadi loh. ntar tinggal tunggu kabarnya aja. Mungkin, Ya? mungkin. Oke. Ya. Karena dia orang Batak. Oh, iya. Oke ya. Ya, Thank you makasih ya. guys. Terima kasih. Terima kasih. Top sini aja Top, temenin. Sama mamanya. Oh, mama. Lagi Orang belanja. Batak kan biar bagaimanapun ikut mama. Oh iya betul. Tobi kayak menang piala dia tadi. Makasih Pak. Tobi Alderweireld. Tapi dengan adanya Oke, lanjut kita. Ronaldo ya Om, ya, MU khususnya pelatihnya akhirnya punya tuntutan yang sangat besar. Lo untuk pasti. somehow deliver Berarti tahun ini. benar, berarti kalau sekarang lagi tertekan mungkin pelatih menurut gua ada Pochettino tadi yang dibahas sedikit karena PSG squadnya Dan segitu Ole. dan Ole saat ini ya. Tapi ntar aja lah kita bahas itu bagian mungkin besok-besok. Tapi tadi kita akan fokus lagi comebacknya AC Milan dan juga Liverpool. Ini kan tim dua-duanya kalau lo lihat berarti AC Milan sebegini tuh udah oke untuk sekelas AC Milan di sekarang. Kalau menurut gua udah mentok ya. Bukannya gimana? Orang banyak bilang gua benci Milan. Enggak, gua klub-klub Italia itu gue suka semua ya. Dan harapan gue Milan ini bisa di masa depan mereka tuh beli pemain bintang 1 atau 2 yang istilahnya buat jadi pilar lah di situ, buat jadi kayak istilahnya Ibra kan nggak bisa diharapkan main berapa tahun lama. Nah ini menurut gue yang kurang dari Milan tadi malam adalah sosok pemain bintang itu yang bisa ngangkat tim, yang bisa istilahnya ngingetin tim kalau misalnya kebobolan atau apa dia ngangkat lah. Sama satu gue mau nambahin, Silakan. karena sebagai seorang penjaga gawang, walaupun Tarkam, jadi peran pembelian Maignan ini menurut gue tepat ya. Gue akuin waktu itu gue mengatakan Milan salah dengan melepas Donnarumma dan mendatangkan pemain seperti ini yang belum teruji. Waktu itu gue ngomong gitu, gue bilang dengan uang lu gimana lagi dapat kiper seperti Donnarumma dengan harga let's say 50 juta, nggak ada lagi. Tapi ternyata kita lihat Dapat ya. dapat dan artinya cash flow mereka kan juga kan sehat. Jadi ini poin gue sih. Dan pertandingan semalam luar biasa juga sama tuh. Waduh, tuh gua rasa bisa setengah lusin tuh. Gua rasa bobolan. si Menyong ini dia kebobolan 2 bukan karena salah Dia juga 100%. justru itu. 3 kebobolan. Dan satu penalti save loh. Satu penalti Iya, save, mau Jangan salah. lupa. Menurut gua karena lini belakangnya aja terlalu rapuh, akhirnya dia terekspos gitu. Tapi kalau kita lihat keseluruhan pertandingan yang yang nonton seluruh pertandingan bukan cuman istilahnya lihat Highlights. golnya doang, highlight. Itu kalau kita lihat si Menyong ini dia bener-bener kayak udah lama main di Milan Iya, gitu. itu Dia maksud komen, gua. Dia nyatu ya. dia komunikasi, Iya. dia ngelit lah. Istilahnya ini ngasih kepercayaan diri buat pemain AC Milan. Harapannya Milan bisa ya di partai berikutnya bisa dapat hasil yang positif. Tapi gue pertanyaannya adalah Milan lolos nggak di grup ini di Liga Champions? Kalau Bang Bes. Milan bisa ngalahin Porto, Milan bisa ke Europa League. Berarti nggak lolos dong. Habis itu kan lawan Atletico Madrid kan Iya, bro. iya, Dan makanya. itu nggak gampang lawan Atletico Madrid. Menurut Terus lo? habis itu lawan apa lagi? Porto ya. Porto. Tapi ATM tadi malam di lawan Porto goyang juga Om. Goyang. Gimana Ya, goyangnya gimana goyang Bang Bes? doang. Goyang gimana? Ayo Nes. Oh, yes. Kan goyang doang. Ya, tapi lolos nggak, Bang Harpa? Lolos nggak Milan? Gue berharap sih lolos supaya Roma bisa fokus di Serie A. Tetap ketaruhan. Nes, menurut lo lolos nggak Nes? Iya harus. Harus lolos ya. Kok pertanyaan lu kayaknya dari tadi tuh menyudutkan Milan gitu. Soalnya kan yang baju merah jangan sampai lolos. Iya. Tapi jujur deh, AC Dias, Milan. kemarin tuh waktu pas abis babak pertama lu udah deg-degan kan? Udah 2-1 ketinggalan. Nggak sedek-dekan sekarang sih mau pegang. Iya. Gue cuma nanya, nggak sedek-dekan sekarang maksud gue. Pegang. Ini gua, Tapi deg-degan emang gua kalau nih. dilihat-lihat dia tuh beda banget ya sama PKI. Kenapa? PKI itu komunis, kalau kamu kok manis. Iya, ampun. Gimana nih? Oke, Jebret Tim. Pokoknya kalian kalau mau beli merchandise dari kita, ini ada baju kaos dari Jebret Media. Nah, ini dia keren kan bajunya.
Nah, keren banget. tinggal beli di Shopee. Kalian tinggal search, namanya adalah Official Jebret Jebret Merch. Official Merch. Jebret Official Merch. Nah, itu Ya. dia. Harganya mulai dari Rp80.000 ini belakangnya. Ini Kekinian depannya. banget ya ini ya. Oke. Oh, ntar kalau lo mau tulis nama di sini juga boleh bordir tambah 25. Itu pelatih, Pak. Biar Pelatih ya di sini. Inisial ya. Yoi BB Bang Bes. Habis ini kita masih mau bahas Ya. ini Madrid sama Inter. Tapi kita lihat dulu nih ada laporan dari tim kita yang Jeremy nggak pakai. Cuman di sini. Di Italia. Oke, kita lihat Cuman dulu di ini sini dia ada laporannya. begini. Halo Jebret Tim, saya Jerry Michael. Saat ini saya berada di kota Milan, tepatnya di depan Stadion San Siro, tempat pertandingan nanti malam antara Inter Milan melawan Real Madrid di Grup D Liga Champions. Dan ini situasinya udah banyak supporter Inter Milan yang hadir. Dan mereka sangat antusias pastinya untuk mendukung klub Inter. Ya Jebret Tim, pertandingan sudah habis, dimenangkan oleh Madrid dengan skor 0-1 ya. Sayang banget padahal Inter lebih banyak chance-nya. Itulah namanya sepak bola. Ya, saya Jerry Michael, melaporkan langsung dari kota Milan, Italia. Ciao. Yes, itu dia tadi laporan dari Jeremy Ekel ya. Gimana nih fans Juve melihat Inter kalah? Bah, kan gua udah bilang, gua ini fans Italia, jadi semua tim Italia yang main di Eropa, gua pasti akan dukung. Termasuk Inter Milan. Gini kalau mau komen image-nya bagus. Serang dong Bang Bes. Enggak, tapi kalau mau fair ya Om ya, tadi malam, daripada saudaranya yang kalah lawan Liverpool, Inter Milan jauh lebih atraktif, lebih menarik, lebih mendominasi, lebih ngalir mainnya lebih enak walaupun akhirnya kalah. Walaupun akhirnya kalah, oke. Tapi gue pengen tahu dari secara keseluruhan permainan, Bang Harpa lu melihatnya gimana? Ini sulit banget kayaknya Madrid nembus back-backnya Inter. Tapi akhirnya walaupun kecolongan juga gitu. Ntar sebelum Om ya, nggak apa-apa. bukan Madrid sulit nembus back Inter, tapi Internya nyerang terus. Iya, iya. Nah ini gimana kalau lu melihat? Mata gue tuh tertarik dengan penampilan Cavaminga. Ini pemain kalau mungkin ya, kalau gue boleh melihat ini mirip dengan Redondo. Woi. Redondo. Iya, Redondo, Casino. Dan Fernando Redondo. gaya dia kan Redondo. baru masih 18 tahun apa 19 gitu. 18. Masih muda. Tapi lu lihat ketika dia main, gue juga ketika dia ke Madrid, gue jadi ngeliat tuh ini dia penampilan dia sebelumnya di klubnya di mana, di Prancis ya. Ah, kalau di nggak salah Rennes. ya. Itu dia seperti orang yang udah main udah umur 25 tahun, 26 tahun, nggak ada rasa canggung dari gesturnya ya. Dan kemudian juga cara dia dribbling ini mirip banget sama Redondo. Nah, semalam dia dimasukin kan dari bangku cadangan. Ya. Dan lihat umpannya dia tuh kayak apa ya?
kayak memang orang udah lama main bola di profesional gitu. Apalagi di La Liga ya. Dan ini kan lawannya Inter Milan, bukan kaleng-kaleng. Jadi gue lebih nyorotin ke dia sih. Jadi gue lihat, oke, Modric nih gue rasa mungkin setahun lagi maksimum atau 2 tahun lagi. Sudah ada penerusnya. Gue rasa salah satu lah dia bisa yang mungkin menggantikan. Tapi balik lagi tadi, Inter Milan mainnya juga sebenarnya nggak jelek. Nah ini lagi-lagi gue mesti muji nih, kebetulan kipernya juga tampil luar biasa, Courtois. Ya 4 atau 5 penyelamatan lah dia lakukan. Dia ngambil keputusannya juga ada 1 bola yang ditinju, gue lihat juga oke, positioningnya juga bagus banget, jadi lengkap banget. Jadi ya Madrid oke lah so far dengan bumping yang dialami klub itu. Bang Mes, tapi lu secara objektif melihat Inter Milan, gue sangat suka dengan permainan Inter Milan tadi malam. Itu ibarat ombaknya nggak ada habis-habisnya om. Ada terus ombak ya kan, gimana Skriniar, gimana Zeko, peluangnya itu bener-bener istilahnya dari point blank. Kalau bahasa anak gaul kan dari point blank, dari bener-bener sudut yang istilahnya udah pasti gol nih, tapi masih bisa diselamatkan oleh Courtois. Tapi mungkin terus kita tahu juga Madrid ya kan, dibilang om bakal Madrid nih udah decline, mereka nggak bakal jadi top Eropa lagi karena mereka pemainnya tua-tua, Kroos, Modric, Nacho bahkan yang nggak pernah kedengeran udah tua bos. Ya, bahkan Courtois udah 29, udah menjelang usia 30. Jadi kalau Madrid jedanya kejauhan ya antara yang tua-tua sama yang muda-muda banget ya. Nah, tadi malam mereka tuh nahan Inter maksudnya nahan serangan-serangan Inter dengan pengalaman pemain-pemain senior. Ya, tetapi akhirnya ditutup dengan taktikalnya si Ancelotti dengan memasukkan 2 pemain muda itu dan akhirnya diselesaikan oleh pemain muda. Nah, ini menurut gua Madrid tahun ini bersama dengan ATM bakal jadi kuda pacuannya La Liga buat bisa istilahnya lari jauh lah di Liga Champions. Yes, berarti kalau dari lini depannya Real Madrid masih ketergantungan sama Benzema atau memang sebenarnya pemain-pemain muda ini yang akan memberikan harapan dari second layer? Gue rasa dari second layer ya. Tadi yang gue bilang, Camavinga ini gue bilang salah satu yang akan memberikan perbedaan. Terus kedua, si Vinicius Junior. Ini kalau lu lihat tipikal pemain Latin kalau tembak langsung ke Eropa, terutama ke klub besar biasanya nggak hilang tuh individunya kan. Memang di tahun lalu dia agak begitu. Tapi kalau lu lihat dari mulai pramusim, kemudian juga pertandingan awal, Jogo Bonitonya atau individunya udah mulai hilang. Dia mulai main tim. Ini yang gue lihat memang menjadi apa ya, kultur shock ya ketika Latin bergabung dengan Eropa. Nah ketika Ancelotti bisa memasukkan dia ke dalam sistem, ya hasilnya ini dia main hampir 90 menit kan baru diganti. Jadi artinya memang dia udah bisa main secara tim. Kalau enggak pasti diganti dari mungkin menit 50 atau 60. Oke, tadi lu bahas soal Benzema ya. Tadi dia nanya Benzema. Benzema gimana performanya tadi malam? Menurut gua Benzema tadi malam itu somehow dia tuh nggak kelihatan. Dia tuh tertutup oleh bayang-bayang nomor 9 Edin Dzeko. Ya, walaupun akhirnya Benzema yang bawa pulang 3 poin, tetapi tadi malam Edin Dzeko benar-benar memainkan peran nomor 9, benar-benar mendominasi di udara, corner, dengan bola, tanpa bola. Tapi Benzema tadi malam tidak maksimal sama sekali. Oke, Inter nggak adanya Lukaku sebegitu ngaruh nggak sama permainannya? Kalau menurut gua ngaruh. Kemarin kalau lu lihat Lautaro Martinez ini, kalau bahasa gua kurang 1 suap makanannya. Jadi dia oke, ada beberapa peluang ya, tak sundulan segala macam, cuman nggak klinikal gitu loh. Ya itu yang membedakan ketika ada Lukaku. Jadi gua kurang setuju dengan orang yang mengatakan Lukaku di Inter Milan butuh 2, 3, 4 peluang 1 gol. Ya tapi lihat dong, dia 2, 3 peluangnya itu karena kipernya bagus atau apa. Sebenarnya finishingnya bagus dan di Chelsea juga. Dan krusial kemarin penentu kemenangan. Walaupun lu bisa bilang, beda sistemnya. Tapi Lukaku tetap Lukaku dan dia bisa juga peran sebagai pemantul. Lautaro kan enggak, hanya finisher dan lari. Ya, kita tahu emang Lukaku emang pemain bagus ya. Dan tentu Inter bakal kehilangan kualitasnya kalau Lukaku tuh diambil dari Inter kan, dipindahkan ke Chelsea. Tetapi tadi malam gue ngeliat seakan-akan Lukaku tuh nggak diperlukan gitu, nggak perlu ada seorang Lukaku. Karena apa? Karena di Inter sekarang lebih banyak lari, lebih banyak ada namanya counter movement, lebih banyak ada tadi dari second line ya kan yang kurang di PSG. Kenapa? Karena pelatihnya beda. Pelatihnya sekarang udah nggak mau, istilahnya kalau Conte dulu kita nunggu dulu, kita serang balik. Tapi sekarang mereka lebih dinamis, lebih menyerang istilahnya. Simone Inzaghi adalah pembeda di Inter Milan. Yes, berarti Inter, gue pengen tanya sama Bang Harpa dan Bang Bes. Apakah Inter akan bernasib sama seperti musim lalu di Liga Champions? Tentunya enggak. Karena Inter sekarang dia udah menyandang gelar sebagai seorang juara bertahan. Terus juga itu ngaruh lah ya ke kepercayaan diri dan mental. Ya. Dan menurut gua tahun ini Inter Milan bakal lolos dari grup. Bisa bicara banyak ya. Bang Harpa setuju dengan Bang Bes? Ya kalau lolos gua rasa sih nggak ada masalah ya. Karena mereka memang tergerus 1-2 pemain, tapi mereka juga dapat 1-2 pemain, Calhanoglu salah satunya. Jadi kalau lolos, tapi gua rasa lagi-lagi sejauh apa. Karena ini kan bicara banyak faktor.
lagi-lagi soal Liga Champions tadi udah gue singgung, terus kemudian juga statistik yang gue bilang bahwa tim yang kalah dalam 20 tahun terakhir Sulit. tim yang kalah di pertandingan pertama dalam 20 tahun terakhir nggak ada yang pernah juara gitu. Jadi kalau sekedar lolos sih lolos aja mungkin. Kalau tahun lalu kan memalukan banget, nggak mungkin kayaknya mereka mau mengulang kesalahan yang sama. Nggak Bahkan mungkin, lolos Europa League aja nggak bisa. Yes, oke. Kita sekarang ngobrolin sedikit tentang Liga Malam Jumat nih, ya kan? Karena kan Spurs juga main di Liga Malam Jumat. Arsenal juga malam kapan? Bang Arfa, Arsenal. Malam minggu kayaknya. Oke, bahas sedikit tentang pertandingan Leicester lawan Napoli. Napoli ini kan habis menang ya, Bang Bes ya. Enggak kayaknya. Habis menang. Gue penasaran dikit aja dari masing-masing prediksi kalian tentang Leicester lawan Napoli di Europa League nanti malam, Bang Harpa. Kalau gue justru ngelihat dua tim ini gini, dua tim ini kan skuadnya so-so ya, kedalamannya nggak sedalam let's say seperti mungkin Madrid atau MU dan Atau sebagainya. City. Atau City bahkan. Jadi kalau kita lihat Napoli kan di Liga kan gacor ya, 9 poin ya kalau nggak salah ya. 9 poin. Iya, Nah, jadi masih sempurna. Jadi gua rasa sih mungkin mereka nggak terlalu gua nggak bilang mereka nggak akan total ya, cuman tetap pasti pikiran mereka tetap lebih fokus di Liga. Itu satu. Demikian juga Leicester. Kalau Leicester lanjut di Europa League terlalu jauh, sementara dia masih ada Piala Ciki, Piala Kebo, dan La Liga juga mereka tetap fokus kan. Gua rasa ini Di jadi Liga Premier, sorry. Iya, di Liga Premier ini kan jadi backfire buat mereka. Jadi gua rasa ini dua tim mungkin akan menampilkan 2-3 pemain lapis lah. Siapa yang menang? Gua rasa imbang malah ya. Imbang ya, Bang Bes. Kalau singkat aja, Bang gue Bes. ngelihatnya singkat aja ya, kompetisi di Inggris, kompetisi di Italia itu agak timpang ya, dan kita tahu Inggris tentu di atas. Nah di sini akan membuktikan bahwa tim dari Inggris kemungkinan bakal selalu akan mendominasi tim dari Italia akhir-akhir Biasanya ini. begitu ya. Biasanya begitu. Apalagi Italia dia punya kecenderungan Om. Ketika udah main di Europa League, mereka lepas, mereka lebih fokus di Liga. Iya. Buktinya apa? Kapan terakhir Italia juara Europa League? Iya, Ya kan? Mungkin udah Parma. lama. Iya. Ya kan Parma era Buffon mungkin terakhir ya. Dulu Piala Winners apa namanya? Udah lama Udah banget lama ya. banget istilahnya, mereka nggak serius. Dan Napoli, feeling gua mereka akan memilih Yes, Liga. yang lebih dipilih Serie A. adalah Liga. Berarti Serie kalau menang berarti Leicester menurut Bang Bes. Napoli sih. Tapi lagi-lagi gue berharap sebenarnya Napoli yang menang. Biar Romanya naik. Biar Romanya jadi tujuannya itu. Ya. Oke, itu tadi udah dibahas semuanya, hasil-hasil dari Liga Champions sudah dibahas. Kemudian juga yang nanti malam juga udah dibahas semuanya. Dan ada Nesa lagi di sini, plus juga ada Pak CEO kita. Ada Kaseto. Rapi banget. Iya, dia mau ini dong di ntar tuh. Iya. Karena waktunya kita Full bahas up workshop, tapi abang ada yang mau ditambahin nggak? Ya. Oh nggak ada. Nggak ada. Silakan Nes. Oke, jangan lupa teman-teman, Jebret Tim yang udah nanyain ini Jebret Media Virtual Workshop akan kita adakan kembali di bulan Oktober, tepatnya tanggal 3 hari Minggu nanti. Kita akan bahas di balik produksi tayangan sepak bola dengan pembicara-pembicara yang luar biasa, pastinya nggak akan kalian temukan di tempat lain. Ada Mas Gita Suwondo, ada Mbak Gita Mahyarani yang suka biasanya nolak-nolakin casting, yang Yoi. suka ngekat-ngekatin ini presenter. Nah itu dia, kalian bisa tanya-tanya. Jadi dengan Rp100.000 aja cara daftarnya, kalian tinggal scan aja barcode yang ada di situ. Ini investasi pokoknya yang baik buat kalian. Yes, itu dia. Jadi seru banget nih. Jadi Seru harus banget. diikutin. Ini dia Nah nih. ini dia. Nih profilnya Ini dari foto 20 tahun. ini kayak Apa habis botok gitu maksud gue. kayak lebih ke cover album ya Mas. Aneka yes. Yes. Aneh kaya. Mas Gita, respect Mas Gita Suwondo. Oke, terima kasih Bang Harpa, terima Thank kasih. you juga Iya. Bro Dias. Yes, Bang Bes terima kasih, Bang Valen. Terima kasih Bang Valen. Ya kita lagi ini tuh lo, ujian diawasi sama kepala sekolah. Ketek. Nggak boleh lihat belakang, lihatnya depan. Oh iya benar. Kan Saya- ujian. Enggak, soalnya di belakang saya Nesa. Jadi mau lihat belakang. Oke, terima kasih Thank you. banyak Jebret Tim. Kita ketemu lagi besok. Dah. Sampai ketemu di Febo.